Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4B, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Oke. Alhamdulillah ya, semoga kita sehat selamanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran ini, kita awali dengan berdoa bersama. Silakan KM untuk memimpin doa. Ya, baik. Berdoa telah kita laksanakan. Semoga pembelajaran ini dari awal sampai akhir berada dalam kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran IPAS tentang yaitu bab 2 wujud zat dan perubahannya. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah topik C, yaitu bagaimana wujud benda bisa berubah ya. Dalam topik C ini ada dua yang akan kita bahas. C1-nya mengenai apa itu mencair dan membeku, dan juga yang kedua apa itu menguap dan mengembun ya. Tapi sebelumnya agar lebih semangat, yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Ya. Berikutnya masih berdiri, kita nyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Yo. Pakai gerakan ya. Jadi mana boleh. Yo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar lagi. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Baik, tepuk tangan untuk kelas 4B. Silahkan duduk semuanya. Nah, sebelum dilanjut, Bapak ingin bertanya dulu nih. Sebelumnya kita telah belajar IPAS mengenai apa coba? Topik A itu apa? Topik A materi atau benda. Materi atau benda, betul sekali. Tepuk tangan buat Umay ya. Setelah topik A, topik B-nya apa? Topik Ya. B wujud materi atau wujud benda. Iya, yang tadi materi, yang B-nya wujudnya seperti apa? Tepuk tangan buat Fadli ya. Nah, yang A sudah, yang B sudah. Sekarang kita membahas topik C, yaitu, nah ini tadi udah ya, dijawab oleh Umay dan Fadli. Sekarang topik C-nya tentang perubahan wujud benda. Jadi setelah kalian mengetahui tentang materi atau benda, seperti apa wujudnya, dan ternyata di bagian C ini kita akan pelajari perubahan wujud tersebut. Jadi artinya si wujud tersebut bisa berubah, ya kan? Nah, bagaimana wujud benda bisa berubah ya? Seperti yang sudah ditayangkan tadi di awal, bahwa yang pertama kita akan membahas apa itu mencair dan membeku, dan yang kedua apa itu menguap dan mengembun ya. Nah, sekarang Bapak kemarin kan sudah menugaskan kalian untuk membuat es di rumah ya. Apakah kalian sudah membuatnya? Sudah. Coba dikeluarin ya es yang sudah kalian bikin. Satu aja. Ya, kelompok satu mana esnya? Ya, pegang. Ya. Kelompok dua mana esnya? Ya, pegang ya. Kelompok tiga dikeluarkan esnya, dipegang silakan. Kelompok 4 juga sama. Kelompok 5 ya. Baik, sekarang esnya pegang sama tangan kalian ya. Silakan dipegang. Sudah dipegang? Nah, apakah es tersebut masih lembek atau sudah keras? Sudah keras ya. Nah, kemarin ketika kalian sedang membuat es sebelum dimasukin ke freezer, ke kulkas, es tersebut pada awalnya keras atau lembek atau cair? Cair. Berarti awalnya itu kan cair ya. Ketika kalian memasukkan ke dalam kulkas atau freezer, lama-kelamaan menjadi keras alias beku. Nah, itu dinamakan apa? Mencair. Apa? Dari cair kepada jadi apa itu namanya? Membeku. Betul sekali ya. Nah, sekarang es yang telah kalian pegang simpan di gelas ya. Di tengah-tengah nih supaya dekat riwalnya. Di sini silakan di depan. Nah, di situ ya. Biarkan es tersebut berdiam lama di dalam gelas. Mari kita lanjutkan dulu pelajaran selanjutnya atau bahasan selanjutnya ya. Nah, Bapak mau tanya dulu nih. Dalam benda itu dikenal ada yang namanya wujud, ada yang namanya bentuk. Ada yang tahu perbedaan wujud dan bentuk itu apa? Ayo. Apa wujud, apa bentuk? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, Bapak kasih tahu ya. Jadi kalian itu kelas 4B harus bisa membedakan apa itu wujud, apa itu bentuk. Nah, kalau wujud ini nih, karakter dari suatu benda berupa padat, cair, dan gas. Ingat, kata kuncinya itu adalah padat, cair, dan gas. Jadi wujud benda itu hanya ada 3. Yaitu, apa saja? Padat, cair, dan gas. Nah, ada lagi yang disebut bentuk. Kalau bentuk itu lebih banyak macamnya. Apa sih Pak bentuk? Nah, bentuk ini. Tuh, rupa dari suatu benda, misalnya kubus, atau lonjong, atau bola. Bahkan ada yang berbentuk segitiga, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira antara wujud sama bentuk bisa dibedakan? Bisa ya, contoh ini, papan tulis. Nah, bentuknya ini apa? Persegi, panjang. Nah, itu namanya bentuk. Kalau wujudnya padat. Ngerti ya? Jadi bisa dibedakan antara wujud sama bentuk? Bisa. Contoh satu kali lagi.
ini meja atau ya meja ya. Ini meja kalau dilihat bentuknya menyerupai balok ya, persegi panjang dan mempunyai sisi-sisinya. Itu bentuknya seperti balok. Nah, tapi wujudnya adalah padat. Ngerti? Itu bedanya wujud dan bentuk. Ya, baik kita lanjut ya. Nah, kalau kita bicara membeku sama mencair, berarti di sana ada wujud apa aja? Kalau membeku itu berarti keras ya. Wujudnya apa wujudnya? Itu es yang kalian pegang tadi keras, itu wujudnya apa itu? Padat, betul. Kemudian sebelum dibikin es, awalnya air, itu wujudnya apa? Cair. Nah, selain padat dan cair, satu lagi apa? Gas, betul sekali ya. Ada yang bisa memberikan contoh gas seperti apa? Nopal tahu contoh gas? Udara dan asap. Tepuk tangan buat Nopal, betul sekali ya. Udara dan asap itu salah satu contoh benda gas atau wujud gas ya. Nah, sekarang perhatikan es yang telah kalian simpan di gelas, pegang-pegang dikit-dikit. Ya, apakah sudah mulai mencair? Sudah mulai mencair ya? Nah, ya, itu artinya kenapa es yang tadinya beku bisa mencair? Ada yang bisa jawab? Karena terkena cahaya matahari. Tangannya yang bagus dong. Tangan yang kanan. Karena terkena kalau cahaya matahari kan harusnya di luar ya, lebih tepatnya, ya itu bagus. Pertanyaan, jawaban dari Pandi juga bagus karena terkena cahaya matahari, tapi lebih tepatnya karena menerima kalor atau panas ya. Karena kenapa? Karena kalau kemarin pas di dalam freezer itu kan dingin, kemudian dikeluarkan simpan dalam gelas, itu artinya udara di sekitar kita dalam gelas itu tidak sedingin dengan apa yang atau udara yang ada dalam kulkas ya, begitu. Jadi itulah kenapa es bisa mencair ya, karena terkena panas atau menyerap kalor tadi ya, betul. Nah, kalian nanti setelah belajar tentang mengembun, menguap, membeku dan mencair, apa sih tujuan yang harus kalian capai nanti? Ya, ini ya, diantaranya ya. Yang pertama, peserta didik yaitu kalian harus dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Dan yang kedua, peserta didik yaitu kalian harus dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Jadi kalian nanti harus menjelaskan ya, melalui nanti presentasi ke depan ya. Kenapa sih misalnya tadinya es bisa jadi cair ya? Atau nanti misalnya kenapa sih awalnya air bisa menjadi uap, menghilang dan sebagainya ya. Nanti kita praktek supaya lebih jelas lagi, lebih paham lagi ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kalian pada kesempatan ini akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Coba lihat ke sana ya. Yang pertama, kalian nanti ada kegiatan literasi ya, membaca di buku IPAS kalian tentang perubahan wujud benda. Yang kedua, melakukan percobaan. Nah, ini nanti agak-agak seru ya, karena apa? Karena kalian nanti mencoba ya, melakukan percobaan. Bapak tadi kemarin sudah menugaskan kalian untuk membawa lilin ya, sudah ya? Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi. Jadi apa yang kalian eksperimenkan, percobakan nanti didiskusikan oleh kelompok kalian ya. Setelah didiskusikan, yang keempatnya nanti kalian harus mempresentasikan apa yang kalian amati, dijelaskan di depan ya. Terus yang kelima, supaya lebih paham, maka kalian nanti akan belajar lebih lanjut di buku halaman berikutnya, nanti Bapak kasih tahu. Dan di beberapa langkah ini akan ada selingan ice breaking. Nah, ternyata langsung kita ke ice breaking ya. Siap ya? Ice breaking di sini ada dua, menyanyikan lagu perubahan wujud benda, dan yang kedua permainan zat padat, cair dan gas. So, kita berdiri lagi, silakan. Ikuti lagu ini ya. Ini lagunya judulnya perubahan wujud benda.
nadanya itu kayak potong bebek angsa ya, potong bebek angsa ya, angsa di kuali. Bisa kan lagu itu? Oke, ya. Kita ikuti ya, siap. Ya. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang Tuhan wujud benda, sambil bernyanyi bersama-sama, ingatkan agar kita sampai tempat, sambil bernyanyi bersama-sama, ingatkan agar kita sampai tempat. Dan cair bisa mencair, daripada disebut mengalir, cair jadikan disebut mengulang, yang jadi cair disebut mengambul, padat jadikan disebut mengulang, yang jadi padat disebut mencinta. Oke, tepuk tangan buat kelas 4T. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak punya permainan. Permainan di sini judulnya zat padat, cair, dan gas. Kita bentuk lingkaran ya per kelompok. Kelompok 1 di sini, silakan. Kelompok 2 di sana, kelompok 3 dan kelompok 4 di sini, kelompok 5 dekat layar. Tapi hati-hati, jangan sampai menyenggol barang yang ada di sekitar kalian ya. Kalau Bapak bilang zat padat atau padat, kalian berangkulan ya, merangkul. Contoh silakan, padat, merangkul ya, serapat-rapatnya. Itu artinya zat padat itu memang molekulnya, partikelnya rapat atau padat. Ayo, berangkulan, berpelukan. Itu padat ya. Tangannya gini dong, tangannya. Nah, itu namanya padat. Sekarang kalau Bapak bilang cair, kalian merenggang sedikit dan pegang teman kalian, tangannya ya, tangan teman kalian, tangannya dipegang, itu namanya cair. Jadi cair ini kenapa seperti itu, karena melambangkan molekulnya, partikelnya agak-agak renggang ya kalau benda cair itu. Ayo dipegang neng, itunya neng, begini dong. Nah itu cair ya. Kalau Bapak bilang gas, kalian semakin menjauh dan acungkan tangan ya, tapi jangan terlalu jauh supaya tidak menyenggol barang-barang yang ada di dekat kalian. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita mulai saja ya. Siap. 1, 2, 3, padat. Ya. Berpelukan kayak Teletubbies ya. Cair. Ya. Kemudian gas. Oke. Cair. Awas, hati-hati. Gas. Ya. Padat. Ayo, ya. Sekarang versi agak cepat. Gas. Cair. Padat. Cair. Gas. Padat. Padat. Masih. Masih padat. Padat. Oke, gas. Cair. Gas. Padat. Cair. Gas. Ya, tepuk tangan untuk kelas 14 semuanya. Cukup ya, silakan duduk di kursi kalian masing-masing. Ya. Ya, silakan pegang tuh. Semakin mencairkan karena terkena kalor atau panas ya. Ya. Sekarang langkah yang kalian tempuh yang pertama, silakan dibuka buku IPAS-nya ya, halaman 49. Di situ ada cerita seorang Banu yang memakan es krim. Silakan dibaca karena pendek, mungkin cukup 1 menit juga ya. Silakan.
Cung yang sudah selesai membacanya? Yang belum? Oh, berarti sudah selesai semua ya. Kalau sudah selesai, Bapak mau nanya nih, berdasarkan teks yang sudah kalian baca, apakah kalian pernah mengalami hal yang serupa dengan Banu? Memakan es krim, kemudian kelamaan makannya sehingga cair, meleleh, belepotan. Pernah? Pernah. Cung yang belum pernah? Lutfi belum pernah ya? Berarti bagus. Kalau Lutfi belum pernah makan es sampai meleleh, artinya bagus. Langsung dihabiskan. Memang harus seperti itu. Bapak juga kalau makan es krim ya, langsung aja dihabisin. Kenapa harus nunggu lama ya? Kalau nunggu lama nanti meleleh, malah belepotan. Betul tidak? Ya, baik. Itu artinya dari es krim yang tadinya padat, kemudian menjadi meleleh. Itu apa namanya? Mencair. Benda padat menjadi cair. Wujud padat ya menjadi cair. Sekarang supaya kalian lebih paham lagi tentang mencair atau meleleh, yuk kita lakukan percobaan. Ya, kita saatnya melakukan percobaan. Silakan keluarkan lilin yang kalian bawa dari rumah dan koreknya ya. Mejanya dibikin berhadapan dengan teman satu kelompok kalian. Silakan. Hati-hati di situ ada gelas ya, jangan sampai tumpah atau apa namanya tersenggol ya. Awas. Diamankan dulu gelasnya, diamankan ke meja belakang. Gelasnya diamankan ke meja belakang dulu. Gelasnya diamankan dulu ke sana. Nanti ya dinyalakannya bareng-bareng supaya kompak ya. Ya, awas esnya kena buku ya. Sudah dikeluarin? Ya itu handap jangan kerja. Hati-hati. Gak apa-apa. Sok dibantu dek, dibantu. Kade gelas nak kade. Sok sekarang mulai dinyalain satu, yang dinyalain satu aja ya. Yang satunya lagi lilinnya nggak usah dinyalain. Dinyalain kemudian lelehannya itu dimasukin ke pisin supaya bisa berdiri lilinnya. Sok belikan. Kade kena tangan. Hati-hati ya bermain api, hati-hati. Mana koreknya habis masa? Oh ya nanti ke teman aja. Ya silakan dibikin berdiri ya. Pak, ada ambil itu. Nebeng. Awas ya api, hati-hati jangan sampai kena kertas atau bahan-bahan terbakar, hati-hati. Ya sebentar lagi Bapak akan membagikan LKPD buat kalian ya. Ya, silakan amati lilin yang sudah kalian kasih api. Nah. Oh, ada kipas ya? Lupa. Di sini ada pertanyaan nanti ya dan petunjuknya. Silakan dibaca. Amati lilin yang sudah kalian nyalakan ya. Di sini ada 3 pertanyaan ya, silakan. Diskusikan langsung. Ya nih, sok sing we, sing seueur. Sok neng. Mohon. Ya. Di situ ada 2 lembar ya. Yang pertama untuk percobaan yang sekarang. Nanti yang lembar kedua untuk percobaan yang kedua. Ya, pertanyaannya yang pertama, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Apa yang terjadi pada lilin tuh? Silakan diskusikan dan tulis di lembar kerja kalian tuh ya, silakan. Bapak kasih waktu
3 pertanyaan, 6 menit ya, boleh ya? So, yang nggak mengerti boleh ditanyakan. Ya. Perhatikan, kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Oke. Yang lain menyaksikan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. akan membacakan hasil diskusi. Ya. Nomor 1. Boleh cari Pertanyaannya apa? Hehehe. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Jawabannya? Menjadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Iya. Berikutnya nomor 2. Apa yang membuat kembali menjadi diberikan dari panas? Kalian apa kunci yang menyebabkan suatu benda tadi cair ataupun berubah menjadi panas? Ada satu kalau api merupakan sumber kalau jika suatu benda dipanaskan hingga terbentuk tertentu, benda itu bisa berubah dari panas menjadi cair. Sudah? Ya, tepuk tangan buat kelompok 3 ya, sudah membacakan hasil diskusi. Silakan duduk ya. Ya, silakan. Ya. Iya tuh selang sini, cewek cowoknya gitunya. So, silakan. Ayo, siapa yang mau membuka? Ya, nanti lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan Hasil diskusi. So, nomor 1, pertanyaannya apa? Perhatikan ujung lilin yang ada di sekitar api dan yang ada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian amati? Jawabannya apa? Lilin jadi mencair ketika dipanasan menggunakan api. Terus nomor 2. Lilin dapat kembali menjadi panas menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin setelah api dipadamkan. Ya. Terus pertanyaan nomor 3. Jawabannya? Sudah? Cukup? Ya, baik. Silakan duduk dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Silakan.
tadi duluan daftar ini ya. Kelompok yang lain nanti menyimak ya. Nanti kalau istirahat. Sok, siapa yang mau membuka pertanyaan 1, 2, 3? Siapa? Membuka. Sok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi. Pertanyaan nomor 1. Okay. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. So, pertanyaan nomor 2. Jawaban. Lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali memiliki. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau mungkin berubah menjadi padat? Jawabannya apa? Jawabannya, api merupakan sumber power jika suatu benda dipanaskan hingga beratur tertentu, benda itu bisa berubah wujud daripada bentuk lain. Ya, udah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tadi cewek, cowok, cewek, sekarang cowok. Ayo. Kelompok 4 ke depan. Kelompok yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Jawabannya. Lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin setelah api dipadamkan. Pertanyaan nomor 3. Menurut kalian, faktor menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Panas atau kalor? Api merupakan sumber kalor. Jika suatu benda dipanaskan hingga tentu benda itu bisa berubah wujud dari padat menjadi. Sudah? Ya, cukup buat kelompok 4 tepuk tangan ya. Terakhir kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Jawabannya, lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Pertanyaan nomor 2. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Menjadi padat
kembali karena suhu kita lilin kembali menjadi dingin setelah api panas. Terus pertanyaan nomor 3. Kalian apa maksud ini yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau berubah menjadi padat? Karena tanpa pola tapi merupakan tertentu benda itu bisa berubah wujud dari padat menjadi cair. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik. Kita ice breaking dulu ya sebelum ke percobaan. Silakan berdiri semuanya. Langsung saja ke permainan botak, batuk, dan batik. Kalau botak pegang kepala, kalau batuk pegang mulut, kalau batik pegang baju. Siap ya? Berdiri semuanya. Ya, baik, siap, gerak. Kita bareng-bareng dulu ya. Botak, batuk, batik, batik, batuk, botak, batik, batuk, batik, botak. Sekarang tanpa bapak, siap. Batuk, batik. Enggak lah, enggak apa-apa. Kalau takutnya terganggu orang lain, mau tutup mata boleh, terserah ya. Botak, batik, botak, batuk, batik, batuk, batik, botak, batuk, botak, batuk, batik. Ya, cukuplah, silakan duduk ya, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk, yuk kita ke percobaan. Silakan dibuka dulu buku IPAS-nya halaman 52 ya. Di situ ada teks tentang menguap dan mengembun ya. Silakan. Oh ya. Dari mulai judul membuat uap dan embun, mana 52 nih, yang ini nih. C2 sampai sini. Nah, ya. Kita ke sini. Iya. Ya. 52 ya, 52. Dari sini ke sini. 52, mana 52 ya? Nah, dari judul ini C2 ke sini segini aja. Nah, ya 1 menit beres ya. Ya, maaf, setengah menit lagi ya, 30 detik lagi ya, silakan. Nanti yang merah ke angka 12 selesai ya, karena teksnya pendek kok. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Bapak akan tanya berdasarkan teks yang dibaca, apakah kalian pernah melihat kabut? Ya, kabut. Pernah melihat kabut? Pernah nggak melihat kabut? Kabut itu biasanya berwarna apa? Putih ya. Biasanya kabut dijumpai di sawah-sawah ya, atau di sekitaran pemandangan yang agak-agak luas gitu ya. Kalau pagi hari itu suka kelihatan. Kadang-kadang kalau kalian pernah melihat jalan tidak jelas ya, akibat adanya sesuatu menghalang ketika pagi hari, yaitu namanya kabut. Ya, kabut itu sebetulnya berupa uap air ya. Ya, kita lanjut. Nah,
perlu diperhatikan bahwa awan, pasti kalian sering melihat awan ya. Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah uap air berbentuk gas yang berkumpul menjadi satu ya, dan akan turun menjadi hujan lama kelamaan ya. Nah, setelah tadi kalian melakukan percobaan lilin ya di C1, nah, itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat. Ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan percobaan menggunakan kompor, panci, dan nanti air ya. Oke. Ya, nanti bentar. Ini Bapak udah ambil panci sama kompor ini ya. Ya, ini gasnya ya. Dibuka. Ini dibalikin dulu ya ininya ya. Oh, ya. Kemudian dibuka ini ya, buat wadah gasnya ini dibuka. Nah, ya. Masukin ke sini. Tutup. Dikunci. Ya. Ini dimatiin dulu ya. Belum. Apa minta air ya, boleh? Air yang ada di situ. Oh, air sana. Itu be air itu lah. Bentar ya, mau ambil dulu air. Nah, ini airnya sedikit aja ya. Nah, untuk supaya kelihatan per kelompok ya, kelompok satu di sini. Di sini ya, di 4 orang. Nah, gitu. Ya, nanti giliran ya. Di situ 1 orang. Kan kabel. Nah, terus siapnya. Ia akan dipanaskan. Ya. Ditutup dulu. Nanti apa yang terjadi? Oh, nanti lama kelamaan akan ke sini. Pakai apa itu namanya? Bentar. Pakai es batu di sini ya. Es batu. Wah, es batunya sudah ini, nah. Sudah meleleh. Ya, cukup ya. Ya. Tapi kan bawahnya gimana, Pak? Pakai lap. Bisa, mudah-mudahan pakai lap bisa ya. Perhatikan ya, nanti apa yang ada di tutup panci di bawahnya nanti ya. Ini sedang eksperimen percobaan peristiwa menguap dan menurun ya. Ini ada kompor, kemudian panci, di dalamnya ada air. Sengaja dikasih es ya, nanti apa yang terjadi di balik tutup panci ini ya. Mungkin cukup dulu ya, dimatiin dulu. Udah mati ya? Oke, kita ambil. Mudah-mudahan gak panas ya. Maaf, panas. Panas maaf. Oh, panas. Ya. Tuh, lihat di balik ini ada ya, ada nggak? Tuh, di bawah ini namanya embun ini ya. Ini uap air. Ngerti ya? Nah, ini namanya yang disebut mengembun ya. Air jadi uap, tapi uapnya kembali menjadi air karena ada hawa dingin dari es ini. Ngerti ya? Kalau nggak ada es di sini, kira-kira di sini ada nggak uap airnya? Ya? Nanti kita cabut ya. Coba ya. Oke.
Nah, udah silakan cukup duduk ya. Nanti diisi apa itu LKPD-nya. Ini kelompok 2 ya, mau melakukan percobaan. Tadi kelompok 1 kan di sini ditaruh es batu ya. Nah, sekarang enggak ditaruh es batu. Dibuang aja dulu. Apakah nanti akan ada apa namanya? Embun air di sini atau tidak ya? Kalau tadi kan ada tuh ya, embun air di situ ya. Ya, percobaan kedua dari kelompok 2 sama memasak air tapi tanpa menaruh es batu di atasnya ya. Apakah nanti di balik tutup panci ini akan banyak embun kayak tadi atau tidak? Yuk, cukup ya. Nantiin kita angkat ya. Yeay. Panas deh. Ya, mungkin tidak terlalu banyak ya, tidak sebanyak yang tadi. Karena apa? Karena ini kurang dingin ya. Ini cuma uap doang ya, belum mengembun ya. Air masih ada ya? Oke. Silakan duduk untuk kelompok 2. Percobaan dari kelompok 3 ya. Ini sama memasak air tanpa menaruh es batu di atasnya ya. Nanti perhatikan ada apa di belakang atau di bawah tutup panci, apakah ada uap, embun atau tidak ya. Ya, pada saat cukup kita lihat, dimatiin ya. Dilihat apakah ada apa namanya uap air di balik tutup panci ini atau tidak. Tuh, ada cuma sedikit ya. Ini karena tidak dikasih es batu di atasnya. Jadi perbedaannya, kalau pakai es batu di atas itu uap air lebih banyak ya, embunnya gitu, karena jadi embun. Tapi kalau nggak pakai es batu di balik tutup panci ini sedikit ya embunnya. Ini hanya menjadi uap saja ya. Paham ya? Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 3, kelompok 4 ya. Untuk kelompok 4 perhatikan, tadi ini tanpa es batu ya. Ininya sedikit, ininya apa? Uap airnya atau air yang jadi gas yang jadi embunnya sedikit ya. Tapi nanti kita coba pakai es batu di sini. Apakah yang akan terjadi? Apakah sama sedikit atau banyak yang akan menjadi uap airnya atau embunnya ya? Kita ambil dulu es batunya ya. Baik, percobaan untuk kelompok 4 ini kita kembali menggunakan es batu disimpan di atas tutup panci terbalik. Apakah yang akan terjadi di balik tutup panci di bawah nanti ya? Apakah sedikit atau banyak embunnya gitu ya? Kita perhatikan, nyalain dulu ya. Awas hati-hati ya. Ini 1 menit cukup lah ya. Sorry guys. Ke situ lihat ya, ke situ. Perhatikan di situ, ke sana, ke sana. Ya, bentar lagi ya. Setengah menit lagi. Jadi yang jadi fokus, apa bedanya nanti ketika nggak dikasih es batu dan yang dikasih, apa bedanya nanti ada di balik tutup panci itu. Ada perbedaan atau tidak gitu ya? Bedanya apa gitu kalau ada? Mungkin cukup ya? Ya, matiin dan kita lihat di balik tutup panci ada banyak atau sedikit ya? Dikit deh, dikit. Lihat, ya, apakah sedikit atau lebih banyak dari yang tadi? Lebih banyak dari yang tadi ya, yang tanpa es batu. Baik, silakan duduk. Nanti dicatat ya di lembar LKPD. Kelompok 5, prakteknya adalah sama memasak air dengan ditaruh es batu di atasnya ya gitu. Kalau tadi sebelum dikasih es batu, kelompok 3, ketika diangkat di sini itu uap airnya atau embunnya sedikit, yang nempel di sini tuh airnya sedikit ya. Tapi ketika dikasih es batu ini ternyata menjadi banyak. Nah, sekarang apakah tambah banyak atau bagaimana ya? Yuk kita nyalain. Di sini panas, di sini dingin ya. Kita diamkan selama kurang lebih 1 menitan lah ya.
Coba dipoto ulang. Perhatikan sana. Setengah menit lagi ya. Ya, cukup kita matikan. Apa yang kalian lihat nanti di balik panci ini? Apakah embunnya semakin banyak atau tetap atau sedikit? Lihat, embunnya semakin banyak. Iya, itulah perbedaan antara diberi es batu atau tidak ya. Nah, sekarang silakan dibuka LPKPD-nya, dicatat apa yang sudah kalian amati. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Air akan menjadi panas dan lama-kelamaan air akan mendidih. Pertanyaan nomor 2. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Jawaban: kalor yang didapatkan dari api akan membuat air mendidih dan berubah wujud menjadi gas. Pertanyaan nomor 3. Menurut kalian, jika pada tutup panci tidak diberikan es batu, apakah akan muncul air di permukaan tutup panci? Jawabannya, akan tetap ada air di tutup panci, hanya saja jumlahnya lebih sedikit dibandingkan es batu di atasnya. Pertanyaan nomor 4. Mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair? Karena es mendinginkan suhu di sekitarnya. Uap air akan berubah wujud menjadi cair ketika suhu di lingkungan di sekitarnya lebih rendah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tes 5 peserta dengan nama Nida, Nisa, Fadli, Naufal, dan Naila. Terpampang juga di sana sudah ya, sama dengan tampilan di laptop. Sudah siap semuanya? Kelompok Nida siap? Kemudian Naufal siap? Kemudian Naila siap? Kemudian Fadli siap? Nisa siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Dan inilah dia tes sesi kedua ya, dari kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dan tes ini akan dilakukan sebanyak 5 sesi ya, karena jumlah siswa ada 23. Yang sesi 1, 2, 3, 4 itu 5 orang, dan sesi terakhir 3 orang. Dan nanti akan diumumkan nilai skor ya, 10 terbesar saja di layar nanti. Baiklah, inilah dia hasil peringkat 10 terbesar dari 1 sampai 10. Tuh, inilah dia hasilnya.
Ya, bisa dilihat di papan sana ya. Yang peringkat 1 adalah Sam, tepuk tangan buat Sam. Ya. Peringkat 2 Nida, tepuk tangan. Peringkat 3 Fadli, tepuk tangan. Peringkat 4 Naufa, tepuk tangan. 5 Umay, 6 Nisa, 7 Raini, 8 Lutfi, 9 Kanaya, dan 10 Naila. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya baik, tadi tes sudah dilaksanakan ya. Kemudian 10 besar sudah ditayangkan. Nah sekarang tutup Chromebooknya semuanya ya. Baik, kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Yang pertama, apa itu mencair atau meleleh? Adalah mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya tadi lilin yang dibakar, dikasih api. Kemudian es batu atau es yang kalian bikin menjadi mencair ya. Yang kedua, apa? Silakan. Kebalikan dari mencair adalah membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair ke padat. Seperti kemarin ketika kalian membuat es dari di rumah, awalnya cair, masukin kulkas, freezer, jadi beku. Yang ketiga, menguap adalah wujud benda cair jadi gas. Tadi panci ya, memasak air, airnya dikasih panas dari kompor, lama kelamaan air menguap jadi gas. Ulangi, air yang dipanaskan dalam panci lama-lama menguap jadi apa? Jadi uap atau jadi gas. Ulangi, air yang dipanaskan di dalam panci tadi lama kelamaan menjadi gas atau uap. Nah itu namanya apa? Menguap. Yang keempat, mengembun adalah perubahan dari dari gas menjadi cair. Contohnya tadi ketika ini dibalik, dikasih es batu ya, air yang sudah menjadi uap jadi gas. Ulangi, ketika air yang sudah dipanaskan kemudian jadi uap jadi gas, karena dikasih es batu didinginkan, maka di sini terbentuklah titik-titik air atau yang disebut embun. Embun ini awalnya dari gas atau udara ya, atau uap yang didinginkan oleh es batu, makanya menjadi embun ya, menjadi embun. Proses uap yang didinginkan pakai es batu jadi embun disebut mengembun. Betul sekali. Selanjutnya, nah, ingat, mencair es jadi air, betul? Menguap air jadi uap atau jadi gas. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi cair atau menjadi gas? Yaitu perlu menyerap kalor atau dipanaskan. Betul tidak? Betul. Tadi ketika lilin ya dipanaskan jadi cair. Betul. Berarti dipanaskan atau menyerap kalor. Kemudian ini menguap, air dikasih panas, menyerap kalor. Jadi apa? Airnya itu jadi apa? Airnya berubah jadi apa? Jadi gas atau jadi uap. Itu namanya menguap. Jadi baik mencair ataupun menguap itu sama-sama memerlukan kalor atau memerlukan harus dipanaskan atau menyerap kalor. Nanti ya, kebalikannya yang terakhir, agar dapat membeku dan mengembun
maka materi perlu didinginkan. Kalau tadi dipanaskan, sekarang didinginkan, dipanaskan mas supaya mencair dan menguap. Kalau ingin membeku atau mengembun itu harus didinginkan. Seperti tadi air didinginkan di dalam kulkas atau freezer, jadi membeku. Terus yang kedua, air yang uap tadi didinginkan oleh es batu, makanya jadi embun, jadi titik air, itu artinya mengembun. Intinya kalau mencair dan menguap harus dikasih panas, kalau membeku dan mengembun harus dilepaskan panasnya. Ulangi ya, mencair dan menguap itu menyerap kalor, kalau membeku dan mengembun melepas kalor. Baik, terima kasih kalau udah ngerti ya. Ini ice breaking, kita tepuk aja ya. Tepuk 1 begini, tepuk 2 kiri kanan atau kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri atas, tepuk 4 2 kali, tepuk 5 tek 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 tek. Siap ya? Semuanya silakan berdiri ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 tek tek tek, tepuk 4 ya, tepuk 5, tepuk 13, tepuk sebanyak-banyaknya, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Senang? Semangat? Semangat. Gembira? Gembira. Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas subtopik C3, yaitu tentang menyublim dan mengkristal atau terdeposisi, yang pastinya akan lebih seru lagi ya. Kenapa? Karena percobaannya lebih ekstrim. Akan menggunakan kapur barus, akan menggunakan masker ya. Kenapa? Karena kalau kapur barus dipanasin itu berbahaya kalau nggak pakai masker ya. Apa saja yang akan dibawa nanti kita akan umumkan berikutnya ya. Baik. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang telah dibahas pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.